Ya. Oke, selamat sore. Kami dari kelompok 9 pada sore ini akan mempresentasikan hasil tugas kami. Uh, Terutama selamat sore untuk Profesor Sukma, Kak Frans, dan Kak Andi. Nah, di sini kami beranggotakan 4 kelompok orang. Pertama, Yesus Santo, ada Daniel Gibran Tainan, ada Renat Theodor, dan saya Richard Amando Putra. Yang pertama di sini menjelaskan company profile BRPT. Untuk BRPT akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tentang perusahaan BRPT, jadi PT Barito Pacific Tbk bergerak di bidang energi dan industri. Operasi komersialnya dimulai pada tahun 1983, kemudian melakukan IPO pada tahun 1993. Lini bisnisnya meliputi petrokimia, properti, logistik, investasi, dan pembuatan perekat untuk papan partikel. Next. Terus untuk pimpinan dan perkomisioner perusahaan, presiden direkturnya itu ada Agus Salim Pangestu, wakil presiden direkturnya itu ada Rudi Suparman, direkturnya ada David Kosasi dan Diana Arsianti, presiden komisionernya ada Prajogo Pangestu, komisionernya ada Lim Chong Tian, dan komisioner independennya ada Hengki Susanto dan Salwati Agustina. Selanjutnya ada misi visinya dari BRPT. Yang pertama tuh misinya itu memantapkan pijakan pada sektor industri yang terbarukan dan berorientasi pada sumber daya dengan pertumbuhan dari hulu ke hilir melalui diversifikasi usaha dan integrasi kepada industri berbasis sumber daya yang memberikan arus pendapatan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa datang. Visinya sendiri yaitu menjadi sebuah perusahaan berbasis sumber daya yang terdiversifikasi dan terintegrasi yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dalam jangka panjang untuk memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada anak perusahaan dari BRPT sendiri, yaitu yang pertama ada PT Chandra Asri Petrochemical yang singkatannya CAP, lalu ada kedua PT Star Energi Geothermal, yang ketiga ada Star Energi Geothermal dalam kurung Wayang Windu, yang keempat ada Star Energi Geothermal yang dalam kurung Salak Derajat, lalu yang selanjutnya ada PT Gria Idola, lalu PT Barito Wahana Lestari, PT Royal Lestari Utama, dan yang terakhir ada PT Panca Bina Idola. Oke, selanjutnya yaitu tentang perusahaan HMSP. PT Hanjaya Mandala Sampurna atau yang dikenal dengan HMSP didirikan pada tahun 1913 oleh keluarga Sampurna di Surabaya. Pada Mei 2015, perusahaan ini menjadi anak perusahaan PT Philip Morris Indonesia. Perusahaan ini mendistribusikan produk PT Philip Morris Indonesia yang bernama Marlboro di Indonesia. Kantor pusat terletak di Surabaya dan dengan kantor perwakilannya berada di Jakarta. Next. Selanjutnya yaitu direktur dan komisaris perusahaan. Presiden direkturnya yaitu Ivan Cahyadi. Selanjutnya yaitu direktur perusahaan. Yang pertama yaitu Elvira Lianita, yang kedua Johan Bing, yang ketiga Andre Dahan, yang keempat Charmaine Kartigasu. Selanjutnya yaitu presiden komisaris, yaitu John Gledhill. Yang selanjutnya wakil presiden komisaris yaitu Paul Norman Janel. Yang terakhir yaitu komisaris Lutfi Mardiansyah dan Justin Guy Mayal. Oke, selanjutnya visi dan misi dari AMSP. Misinya falsafat 3 tangan, yaitu tangan
tangan-tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, yaitu perokok, dewasa, karyawan, dan mitra usaha, dan masyarakat luas. Untuk visinya, menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Visi ini menunjukkan aspirasi AMSP untuk mencapai posisi terdepan di industri mereka, yaitu industri tembakau, dan mencerminkan tujuan jangka panjang perusahaan untuk menjadi yang terbaik dalam segala aspek bisnis mereka di Indonesia. Oke, ini nama-nama anak perusahaan AMSP. Yang pertama itu PT RC Indonesia 9, yang kedua PT Pesada Makmur Indonesia, yang ketiga Oriented Distributor Network PT LD, yang ketiga keempat Myanmar Sempurna Tembakau CO Ltd, yang terakhir PT Handa Logistik Nusantara. Sekian dari presentasi, selanjutnya kami akan melanjutkan yang tugas yang sudah dikerjakan. Gini ya. Siapa duluan tuh derivatif BRPT? Manajemen risikonya. Aku nanti itu, aku yang itunya dulu, yang atasnya dulu. Yang atasnya bawahnya dulu tuh. Oh, lalu pertama siapa ya? Oh, aku. Ya. Susah sih. Ke laptop soalnya. iPad soalnya. Ini ya. BRPT ya lawannya. Oh ya. Oke, mulai aja lah. Ya, di sini tugas dari yang sudah diberikan, tugas yang ke-9 dari kelompok 9. Pertama itu derivatif BRPT. Jadi tanggal yang kami tanggal dari kode emite BRPT-nya itu tanggal 9 Juni 2021. Tipe aksi kooperasinya itu waran. Jumlah aksi kooperasinya 17.538.5 dan jumlah totalnya ada 3.000 juta. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu waran. Waran adalah hak opsi beli atau call option yang diberikan oleh emite kepada investor untuk membeli saham perusahaan di harga tertentu atau harga exercise dalam jangka waktu tertentu, periode exercise. Nah, fungsi waran. Waran adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran memiliki berbagai fungsi yang penting yang bermanfaat bagi perusahaan, penerbit, dan investor. Yang pertama itu sebagai alat investasi, yang kedua itu dia bersumber pendanaan bagi perusahaan, yang ketiga dia itu alat hedging, yang keempat itu dia intensif bagi pemegang obligasi atau saham preferred, terakhir dia itu sangat berspekulasi. Sekarang ini adalah berita pendukung. Emite Prajogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT mengakui adanya pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga terhadap kinerja uang. Mengutip laporan keuangan yang
dipublikasikan, manajemen Barito Pacific mengakui adanya risiko keuangan yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Meski demikian, BRPT Play Onward mengklaim telah mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif. Instrumen tersebut untuk mengolah exposure risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, yaitu swap suku bunga, kontrak valuta asing, dan cross money swap untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi. Tulis manajemen dikutip Jumat. Lebih lanjut, pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing disebabkan terutama karena transaksi yang denominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam rupiah. Meskipun terdapat pengaruh dalam nilai tukar rupiah terdapat dolar AS, BRPT yang mencatatkan laporan keuangan dalam bentuk dolar AS ini justru terpantau mendual ulang keuntungan dari selisih kurs. Tercatat pada kuartal I 2024, keuntungan selisih kurs mencapai US 70,50 juta, padahal pada periode tahun lalu BRPT justru menderita rugi 21,22 juta US dollar yang ditimbul dari fluktuasi mata uang. Sementara itu, BRPT juga memiliki risiko bunga karena entitas dalam grup meminjam dana dari bank mayoritas dalam dolar AS, dan dengan tingkat bunga mengembangkan, BRPT mengklaim risiko ini dikelola dengan menggunakan kontrak swap suku bunga. Aktivitas lindung nilai dievaluasi. BRPT mengklaim risiko ini dikelola dengan menggunakan kontrak swap suku bunga. Aktivitas nilainya dievaluasi secara reguler untuk menyelaraskan dengan pandangan suku bunga untuk memastikan strategi lindung nilai watering efektif telah diterapkan. BRPT sendiri terkena suku bunga acuan dolar AS LIBOR dan suku bunga bebas risiko SOFR. Akibat yang ditimbulkan atas aset dan liabilitas keuangan derivatif dan non-derivatif, misalnya utang bank dan utang obligasi dan whistle bayar, kata mereka. Adapun untuk utang dengan suku bunga mengembangkan, BRPT telah memulai diskusi dengan para money lenders untuk mengubah suku bunga acuan atas pinjaman tersebut. Adapun untuk utang dan suku bunga mengembangkan, BRPT telah memulai diskusi dengan para bank untuk mengubah suku bunga acuan atas pinjaman tersebut. Per Maret 2024, BRPT mencatat utang, obligasi, dan whistle bayar 270,22 juta US dollar, atau lebih tinggi dari posisi akhir 2023 yang tercatat sebesar 154,05 juta US dollar. Sementara untuk utang bank dalam rupiah memiliki tingkat uang sebesar 8,25% dikurangi 10,59% per tahun untuk 13 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang berkisar 8,25% dikurangi 9,75% per tahun. Dan ini adalah bukti screenshot berita pendukung mengukur dampak fluktuatif nilai tukar Barito Pacific BRPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya itu ada manajemen risiko keuangan. Itu
Grup melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola exposure atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, termasuk kontrak valuta berjangka, interest rate swaps, dan cross-currency swaps. Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi, kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai. Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan, sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali grup memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus. Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Bisa tolong di lebih bawah lagi. Oke. Untuk manajemen risiko pasar, risiko ini termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko harga lainnya, risiko kredit, risiko likuiditas. Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap exposure risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan grup yang disetujui oleh Dewan Direksi yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif dan keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan exposure ditinjau oleh auditor internal secara terus-menerus. Grup tidak melaksanakan untuk memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi. Fungsi corporate treasury melaporkan secara berkala kepada Dewan Direksi untuk memantau risiko dan mengurangi exposure risiko. Aktivitas grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Saat ini grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola exposure risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk swap suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga, kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi exposure terhadap fluktuasi nilai pasar, nilai tukar, dan cross currency swap untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi. Tidak terdapat perubahan exposure group terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada HMNTD sendiri. HMTD sendiri adalah singkatan dari hak pemesan efek terlebih dahulu. Ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham exiting perusahaan untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sebelum ditawarkan oleh publik. HMTD biasanya digunakan dalam konteks penawaran saham baru untuk meningkatkan modal perusahaan. Untuk saham HMSP, HMTD memungkinkan pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga yang mungkin lebih rendah daripada harga pasar. Proses ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham exiting untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka dalam perusahaan, menghindari dilusi kepemilikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait HMTD dalam saham HMSP. Penawaran HMTD. Jika HMSP melakukan right issue, pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu akan menerima HMTD yang memberikan mereka hak untuk membeli saham baru. Lalu untuk rasionya, rasio HMTD menentukan beberapa banyak saham baru yang dapat dibeli pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Lalu ada harga pelaksanaan, harga di mana pemegang saham dapat membeli saham baru biasanya lebih rendah dari harga pasar saat itu. Lalu ada periode pelaksanaan,
Ada jangka waktu tertentu di mana pemegang saham dapat menggunakan HMTD mereka untuk membeli saham baru. Setelah periode ini berakhir, HMTD yang tidak digunakan akan hangus. Lalu yang terakhir ada perdagangan HMTD. HMTD juga dapat diperdagangkan di bursa efek sehingga pemegang saham yang tidak ingin menggunakan hak mereka dapat menjual kepada investor lain. Selanjutnya. Berikutnya manajemen risiko keuangan. Perusahaan masuk dalam perjanjian derivatif keuangan jika dianggap perlu untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi. Perusahaan dalam mata uang asing. Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada saat kontrak tersebut dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar tergantung apakah derivatif tersebut dirancang dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari resiko yang dilindung nilainya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui pada laba rugi konsolidasian. Nilai wajar instrumen keuangan derivatif diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo instrumen keuangan derivatif lebih dari 12 bulan. Pengukuran nilai wajar atau interest rate swaps, foreign currency swaps, kontrak berjangka valuta asing, dan kontrak komoditas dihitung berdasarkan tingkat suku bunga pasar, kurs valuta asing, dan harga pasar komoditas yang dapat diobservasi. Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk tujuan akuntansi. Bagian efektifnya diakui di penghasilan komprehensif lain di dalam cadangan lindung nilai arus kas. Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif di penghasilan komprehensif lainnya diakui pada laba rugi konsolidasian. Bawahnya yuk. Berikutnya manajemen risiko pasar. Jenis-jenis risiko pasar penting yang dikelola oleh perseroan adalah risiko yang berkenaan dengan keadaan negara, risiko pasar, dan risiko yang berkaitan dengan regulasi. Perseroan telah melakukan analisis dan penilaian risiko serta memiliki rencana yang matang untuk memitigasi masing-masing jenis risiko tersebut. Adapun risiko LFT telah menjadi bagian dalam manajemen risiko, termasuk juga dalam jenis risiko ini adalah risiko iklim yang dapat mempengaruhi kualitas bahan baku seperti daun tembakau dan cengkeh. Jenis risiko ini terkait dengan kondisi pasar industri tembakau secara keseluruhan dan sangat dipengaruhi oleh situasi persaingan. Perubahan selera perokok dewasa serta klaim dan publisitas yang merugikan terkait perilaku merokok ataupun produk-produk perseroan. Salah satu contoh dari risiko ini adalah selain dihadapkan pada kompetisi yang telah ada, Sampurna dapat menghadapi kompetisi yang cukup ketat dari pelaku pasar yang baru atau dari pesaing saat ini yang berusaha untuk melakukan penetrasi di segmen pasar Sampurna. Konsolidasi di tingkat industri juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan kompetitif secara keseluruhan. Untuk memitigasi risiko ini, Sampurna secara rutin melakukan studi pasar dan tetap mengikuti perkembangan yang dicapai para pesaing di industri rokok Indonesia. Ya. Oke. Bentar ya. Ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu untuk pada bagian alokasi aset, kami menggunakan dana investasi yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan ke beberapa instrumen investasi. Yang pertama yaitu saham, dengan alokasi dana sebesar 40% dari dana investasi atau sebesar 400 juta rupiah dengan durasi hold aset selama 10 tahun.
Alasannya karena saham dapat memberikan keuntungan yang cukup besar dalam jangka panjang. Selain itu, dengan menyimpan saham dalam jangka panjang juga kita dapat mengurangi risiko fluktuasi pasar yang dalam jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu instrumen investasi yang kami gunakan yaitu obligasi dengan alokasi dana sebesar 30% atau 300 juta rupiah dengan durasi hold aset selama 5 tahun. Alasannya yaitu karena seperti yang kita tahu, obligasi ini relatif aman dan memberikan pengembalian yang tetap. Hal ini juga penting untuk mengimbangi fluktuasi saham yang lebih tinggi. Selain itu, untuk obligasi dalam jangka menengah memberikan keseimbangan antara pengembalian dan kemudahan dalam pencairannya. Yang selanjutnya yaitu reksadana pasar uang. Dana yang dialokasikan yaitu sebesar 10% atau sebanyak 100 juta rupiah untuk durasi hold asetnya yaitu selama 3 tahun. Alasannya karena reksadana pasar uang ini mudah dicairkan dan sangat aman, serta cocok digunakan untuk dana darurat atau kebutuhan jangka pendek. Reksadana pasar uang ini juga dapat dijadikan sebagai kas dalam portofolio investasi karena keuntungannya lebih tinggi daripada tabungan biasa, namun tetap mudah untuk dicairkan. Yang selanjutnya yaitu emas. Pada bagian ini kami menggunakan emas sebagai alokasi aset kami, yaitu dengan alokasi dana sebesar 5% atau sebesar 50 juta rupiah dengan durasi hold aset selama 5 tahun. Alasannya karena emas adalah aset yang baik untuk melindungi nilai dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu juga emas dapat memberikan stabilitas dalam portofolio dan mudah dijual saat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu alokasi aset pada properti. Pada properti kami mengalokasikan dana sebesar 15% atau sebanyak 150 juta dengan durasi hold aset selama 10 tahun. Yaitu alasannya karena nilai investasi properti dapat meningkat dalam jangka panjang dan dapat memberikan hasil tambahan dari menyewakan properti tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Stop.